Profesional muda, baru saja Anda telah mengikuti acara kami dan sekarang kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Tetap stay di sini di 102.2 Lombok FM. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semata Lombok, baik, kembali lagi bersama Sandra di 102.2 Radio Lombok FM. Kali ini Semata Lombok di acara Tutur Cerita. Ya, Semata Lombok, di mana di sini Sandra sudah bersama seorang narasumber kita. Beliau ini adalah seorang yang luar biasa tentunya. Semata Lombok untuk tutur cerita minggu ini. Temanya ini juga luar biasa nih, Semata Lombok. Tema tutur cerita kali ini merintis bisnis keluarga dalam masa pandemi COVID-19. Nah, siapakah beliau kira-kira? Ini adalah Putri Inspiratif Lombok. Siapa beliau? Penasaran kan? Sandra juga penasaran, ingin kenalan dulu sama beliau. Tapi ntar dulu Sandra akan munculin dulu nih di layar Android Semata Lombok siapakah beliaunya. Tadam, ya. Oke, ternyata cantik. Oke, kita sapa dulu deh. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Mbak Sandra. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Sandra gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bunda baik juga. Nah, Bunda, untuk sekarang kita bertemu lagi di Tutur Cerita nih, acara Tutur Cerita. Di mana tema kita merintis bisnis keluarga dalam masa pandemi COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Ya, Bunda, sebelum kita membedah tema kita, membedah ini kita bincang santai aja, Bun ya, untuk inspirasi semua pendengar kita ataupun teman-teman juga yang dimanapun saat ini stay di 102.2 Radio Lombok FM ataupun yang melalui streaming di www.lombokfm.com, yang di Facebook juga ya, halaman Radio Lombok FM, juga yang melalui aplikasi di Play Store, tinggal unduh aplikasi Radio Lombok FM nih Bun. Jadi seluruh dunia menyaksikan kita saat ini. Oke, baik Bunda, silahkan menyapa para pendengar dulu, memperkenalkan diri, menyapa dan supaya pendengar kita tidak penasaran siapa sih kayak begitu. Silahkan Bunda. Ya baik, terima kasih Mbak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Semata Lombok, para pendengar Radio Lombok FM dimanapun berada. Alhamdulillah, ketemu lagi. Saya perkenalkan, saya Cuti Darmayati, ibu dari 2 anak yang sekarang aktivitasnya baik di rumah, kemudian ya ada bisnis kecil juga untuk menambah kesibukan di rumah. Seperti itu sih Mbak Sandra. Apalagi nih? Apalagi ya? Ada yang lebih menarik juga mungkin yang saat ini bikin santai di rumah. Oke, baik Bun ya. Nah, beliau ini Sandra lebih sering memanggil beliau adalah Bunda Cupi ya. Ya Bun ya, Sandra manggil itu aja Bunda Cupi. Oke, beliau ini adalah salah satu putri inspiratif yang di Lombok dari sekian ribu putri-putri yang tentunya masih banyak yang akan bisa memberikan sebuah inspirasi untuk kita dan beliau ini adalah salah satu dari sekian banyak itu. Ya, Semata Lombok sesuai dengan tema kita merintis bisnis keluarga dalam masa pandemi COVID-19. Bunda Cipi, seperti kita tahu masih kita dalam pandemi saat ini. Walaupun kita semua sudah menahan diri untuk tidak keluar rumah. Jika saya juga sebenarnya kelola guest house juga Mbak Sandra, cuman karena pandemi ini kan guest house sementara tutup dulu ya. Gitu. Dan biasanya kalau tidak masa pandemi itu kalau ada tamu-tamu dari luar Lombok yang berkunjung ke Lombok biasanya juga mampir ke guest house juga biasanya saya tawari mutiara seperti itu. Kemudian saya juga ikut beberapa pameran baik di Lombok maupun di luar Lombok. Tapi
Tapi semenjak corona ini kan Mm-mm. berubah semuanya Mbak Sandra ya gitu. Dan pastinya tidak hanya bisnis Mutiara aja, semua bisnis pasti mengalami dampak dan termasuk kepada omset juga yang menurun, dan menurunnya juga lumayan signifikan Mm-mm. gitu Mbak Sandra. Sampai saya sebenarnya punya 2 karyawan, cuman yang 2 itu kan sudah resign gitu kan ya dari corona ini. Kemudian ya saya berpikir gitu kan kita juga tidak bisa terus-terusan berdiam diri gitu kan. Kita sebagai manusia diciptakan Allah punya akal pikiran, dan insya Allah kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa berpikir bagaimana kira-kira untuk tetap membuat bisnis kita itu survive seperti itu. Bisnis apapun itu, tidak hanya Mutiara, bisnis yang lainnya juga bisa. Bagaimana caranya yang sekarang kan kalau misalnya pandemi ini kan artinya kita di rumah aja ya Mbak Sandra Iya, ya. Kita tidak betul. bisa keluar. Nah, jadi satu-satunya yang menurut saya signifikan untuk menaikkan penjualan adalah melalui online, Mbak Sandra. Nah, jadi saya sekarang lebih fokuskan bisnisnya ke online. Online-nya saya kencangin promosinya seperti di Instagram, kemudian di fanpage, kemudian saya juga promo di marketplace seperti itu. Nah, jadi karena sudah tidak ada pameran-pameran lagi, belum ada lagi, kemudian tamu-tamu juga nggak ada yang datang, otomatis kan berkurang. Nah, bagaimana untuk men-switch paling tidak biar nggak stuck atau biar nggak mati lah gitu bisnisnya, ya udah akhirnya saya lebih promosikan ke online. Begitu juga bisnis-bisnis yang lain. Jika para pendengar Radio Rombong mempunyai bisnis, kita harus kreatif berpikir bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan bisnis gitu, jangan sampai mati. Ya itu dia gitu, coba dikencangin di online-nya. Oke, Bunda penasaran nih, pingin lihat produknya Bunda. Nih siapa tahu nih untuk Semut Lombok yang ingin order lewat Sandra aja ya. Nanti jangan langsung ke Bunda Cupi. Lewat Sandra Apa nih Mbak aja. Sandra? Ya, mungkin ada apa gelang mutiaranya atau produk-produk bahan mutiaranya yang bisa. Oh, Oh, ada di ini belakangnya Semut ada di Lombok ternyata dari tadi. belakangnya ya. Wih, banyak banget. Ini Bagus ya. contohnya yang saya rangkai sendiri, Mbak Sandra. Ini kalung, Bagus. kemudian Berarti Bunda Cupi apa namanya ngerangkai sendiri itu? ya, merangkai sendiri, Mbak. Jadi saya beli bahan-bahannya, kemudian Mm-mm. saya rangkai sendiri. Karena kalau saya beli jadi mahal, kita nggak bisa bersaing dengan toko-toko lainnya kan. Kemudian kalau kita rangkai sendiri kan jatuhnya lebih murah. Jadi ada reseller juga. Jadi misalnya ada yang mau jadi reseller tuh pasti bisa, masih masuk harganya. Oke. Nah, Itu misal saya rangkai. itu mutiara juga, Bun? Iya, ini dirangkai sendiri juga, Mbak. Oh. Terus gelang-gelangnya Keren. seperti ini. Ini juga saya rangkai sendiri, Bagus. saya kombinasikan radio. Kalau gelang seperti itu, pingin penasaran juga Sandra harganya ini. Kira-kira menguras kantongku enggak ya? Enggak sih, kan bisa request, makanya kenapa enaknya saya bisa rakit sendiri, karena bisa request, misalnya mau mutiaranya jenis apa, kualitasnya bagaimana, jadi bisa disesuaikan budget. Kadang-kadang saya begitu. tanya budgetnya berapa nih, misalnya kisaran 150.000 sampai 200. Oh oke, saya tawarkan ini. Jadi kita tidak hanya berjualan aja Mbak Sandra. Oh, berarti gitu bisa dipesan kayak begitu Bunda ya? Bisa Kalau misalnya nanti ada apa namanya itu yang jadi sambungannya itu emas, gimana tuh? Bisa juga Mbak Sandra, karena kan saya kan ada tukang langganan ya, tukang langganan di Skarbel itu kan banyak tukang emas, jadinya saya langganan di sana. Kalau misalnya emas memang saya tidak nyetok, jadi kalau misalnya ada yang mau pesan emas ya pesan dulu gitu. Iya. Juga. Misalnya budgetnya 1 juta nih Bun, tapi pakai emas gitu. Bisa tapi tipis gitu ya. Aduh, Sandra jadi nawar-menawar jadinya ini. Oke, itu salah satu apa namanya saran dari Bunda Cupi, di mana bisnis di masa pandemi ini jangan sampai langsung down atau langsung
off kayak gitu Bunda ya. Kalau down itu mungkin udah Ya, pasti ya Bun ya. Tapi pasti ya jangan sampai itu sampai off. off, jangan sampai off ya Bun ya. Jadi di sini seperti yang Iya, diulas betul Bunda Mbak. Cupi tadi, benar-benar kita dituntut berpikir kreatif, berpikir benar-benar bagaimana caranya untuk mempertahankan sesuatu yang kita miliki dan itu harus terus berlanjut gitu Bun ya. Ini adalah sebuah tantangan yang semua orang Ya, tentunya harus mau tidak mau harus menghadapi gitu Bunda. Nah, iya. Bunda sendiri nih dari karyawannya sekarang udah off, ternyata karyawannya yang semula bekerja ini off. Apakah ini karena alasan corona dan ndak mau keluar atau memang karyawannya mungkin cuti sementara dulu gitu Bun? Gimana? Kalau yang pertama sih memang keluar karena mau nikah waktu itu. Heeh. Yang kedua itu entah ada halangan apa saya juga nggak tahu, juga mungkin apa efek corona dia kan, karena kan dia kampungnya kan di Lombok Timur, mungkin Oh jadi disuruh jauh. pulang juga kan. Mm-mm. Maksudnya di Mataram dia ngekos gitu Mbak, jadinya Mm-mm. kan mungkin disuruh pulang ke orang tuanya, ya udah akhirnya berhenti seperti itu. Ya Jadi mungkin. paling saya sekarang sendiri, sama saya ada tim sebenarnya untuk, makanya itu kenapa sekarang ini jadi saya lebih fokus ke online. Fokus ke online itu kan artinya orang itu melihat gambar kita. Gambar Mm-mm. kita kan artinya Iya. harus menarik kan Mbak Sandra Iya ya. betul. Jangan sampai fotonya cuma biasa aja orang jadi tidak tertarik, karena kan Mm-mm. banyak juga saingan kita di Iya. internet kan Mbak Mm-mm. Sandra. Jadi Betul. akhirnya saya rangkul ada kenalan saya gitu kan, tim saya untuk bagian desain dan fotografi. Mm-mm. Nah, itu kan karena kan di online itu yang paling penting gitu. Pun juga bisnis yang lain, makanan atau bisnis yang lain, itu kalau memang mau difokuskan di online itu harus benar-benar bagus dari sisi foto dan desainnya. Seperti itu yang akan menarik orang. Kan first sight-nya, Mm-mm. pandangan pertamanya itu kan pasti di foto gitu kan. Misalnya kalau online, Iya. kalau misalnya offline bisa langsung datang lihat pilih-pilih, tapi kalau di online kan kita kan ininya foto gitu. Oke. Nah, luar biasa nih buat bunda-bunda yang di luaran sana. Ini bukan saja untuk produksi produksi mutiara aja loh, bisa juga Ya, untuk apapun itu ya, Bunda ya. Apalagi ya sekarang betul. ini dunia kita yang benar-benar semuanya hampir semua itu beralih ke online gitu. Makanan pun Ya, online, Bunda ya. iya betul. Heeh. Makanan aja tinggal klik akan bermunculan sekian warna-warni apa saja itu makanan dan itu langsung bisa diantar langsung ke rumah masing-masing gitu Bunda ya. Iya, Nah, iya betul. apalagi bisnis yang seperti ini. Ah, nih bisnisnya Bunda nih Mutiara, apakah itu delivery juga diantar ke rumah juga itu? Ya biasanya kan kalau mutiara kan rata-rata kalau pelanggan saya itu kan di luar Lombok ya Mbak Mm-mm. Sandra, jadinya ya kali kan lewat kurir kan, ada beberapa kurir gitu kan, jadi lewat kurir dikirim paket seperti itu Mbak Sandra. Iya, kalau untuk apa namanya reseller ya? Iya Mbak. Iya, untuk yang menjadi reseller ya. Itu Mm-mm. gimana caranya untuk menjadi reseller itu, Bun? Ya biasanya kalau untuk reseller kan kita kasih harganya spesial ya gitu, kita kasih diskon spesial, nanti dia bisa menawarkan produk tersebut ke customer-customernya. Atau Mhm. bisa juga misalnya nih reseller saya ada yang dari Jakarta, Mhm. nah terus customernya dia ada yang di Medan misalnya, seperti itu Mhm. kan. Nggak, kalau misalnya saya kirim dulu ke dia di Jakarta terus dia kirim ke Medan, itu kan biaya ongkos kirimnya besar jadinya Mbak Iya. Sandra ya. Mhm. Nah, jadi bisa juga sistem dropship. Jadi reseller saya tinggal kasih nama customer saya, dari sini saya ngirim, tapi atas nama reseller saya seperti itu juga bisa. Jadi kan menghemat ongkos kirim. Jadi dari Lombok langsung kirim ke Medan. Itu juga bisa. Jadi memudahkan reseller juga gitu. Oke, berarti untuk bisa menjadi seorang reseller nih, misalnya apakah bisa langsung lewat chat, Mbak, saya mau jadi reseller misalnya nih. Mbak, Ya saya mau bisa. jadi resellernya Mbak, mana dong foto-foto gelang, kalung kayak begitu ya, Bun ya? Biasanya kan ada grupnya, biasanya saya juga ada member sih gitu, misalnya diambil Mhm. paket sekian, nanti bisa masukin ke grup khusus, bisa grup WA, di situ nanti saya share barang-barang yang baru, Mhm. kemudian dengan harga habis. Kok Sandra baru tahu ya ada promo besar-besaran ya? Wah, telat.
telat Telat ya. Sandra, ini pandemi udah awal-awalnya udah berlalu ini, ibarat kata guncangan itu udah mulai stabil, masih agak guncang-guncang nih. Ya, udah alhamdulillah sih sudah mulai ada banyak yang tanya juga sih Mbak, dari customer tanya. Mm. Alhamdulillah kayaknya sih saya lihat juga sudah mulai ada stabil, perekonomian juga sudah yang mulai geliat itu sudah ada gitu kan. Jadi alhamdulillah sih sudah banyak yang nanya dibanding awal-awal kemarin itu yang benar-benar sepi gitu kan, sebulan 2 bulan itu yang benar-benar sepi gitu. Sekarang alhamdulillah ada aja yang tanya. Oke, Sandra nanti minta di Jampri foto-foto produknya Bunda Cupi nih. Coba saya Siap. mau berbisnis kayak Bunda Cupi juga nih. Saya nanti sebarkan di grup WhatsApp semua. Ya teman-teman ya, beli di Sandra jangan di Bunda Cupi. Iya, betul. Ini soalnya apa, teman-teman Sandra itu juga karena yang namanya perempuan senang yang perhiasan-perhiasan, walaupun enggak apa ya, yang penting perhiasan itu menarik, cantik, ya tentunya bagi perempuan itu senang perhiasan dah intinya ya. Iya, Pokoknya betul. yang indah-indah. Oke Bun, selain dari bisnis mutiara ini sendiri, apa yang Bunda, mungkin ada yang lain juga nih selama tetap di rumah selama pandemi ini. Mungkin ada yang lain juga yang menopang bisnis mutiaranya Bunda ini. Ya selama ini masih fokus ke bisnis mutiara sih Mbak. Memang sih saya kemarin sempat iseng-iseng untuk home decor sebenarnya, gitu kan, merangkai-rangkai bunga sendiri gitu. Jadi kan saya lihat-lihat gitu kan, kayak lucu juga gitu kan, namanya di rumah kan bosan juga, kayaknya rumah harus dipercantik lah gitu kan, biar betah betahnya. Iya. Udah akhirnya saya browsing dan lihat home decor, kayaknya lucu ya kalau rangkai-rangkai bunga, ya saya beli bunga-bunga itu kan lewat online juga sih Mbak saya belinya gitu kan, kemudian vas-vas saya rangkai gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Nah kemarin kan iseng saya foto-foto seperti itu kan, bunga-bunganya gitu kan, saya pasang di status, saya upload di Facebook gitu. Ada juga yang naksir. Tuh kan. Aduh. Terus Paling itu sih, tapi enggak sih, masih fokus utama sih mutiara, cuman ada ya sambilan untuk yang home decor itu rangkai-rangkai bunga, kalau misalnya ada yang mau pesan bisa seperti itu. iya, Tapi untuk merangkai bunga-bunga ya ya. bukan yang utama. Iya, walaupun ku tak bisa merangkai kata, namun ku kan berikan serangkaian bunga. Kalau saya bunga bang, saya. Iya, memang begitu sebentar Lombok. Nah, kalau mama udah ketemu ngobrol, nah panjang lebar ndak bakalan bisa bisa selesai nih Bunda ya. Apalagi ngobrolin hal-hal yang begini. Ini memang sangat menarik nih untuk si Dunia mama ya. cewek-cewek ya. Bener. Apalagi nih dunia nih gara-gara Iya. si corona ini. Apalagi ya sematan-sematan kita yang pengusaha kecil ke bawah Bunda ya, yang menengah ke atas aja udah kayak babak Udah. belur dah usahanya Iya. ya. Jadi di sini pintar-pintarnya kita untuk mempertahankan itu Bunda ya. Nih kalau kita lihat Semeton Lombok Bunda Cupi di sini walaupun beliau dengan omset yang tentunya pasti menurun, namun beliau berusaha untuk mempertahankan apa yang beliau miliki hingga keadaan itu sekarang udah mulai agak sedikit landai, ada sedikit stabil Bunda ya. Tentunya juga di sini kreativitas kita dituntut selama di rumah Bun ya. Seperti yang bilang Bunda Cupi tadi Semeton Lombok, beliau juga iseng-iseng katanya merangkai bunga, tapi sebuah keisengan yang menghasilkan sesuatu gitu. Jangan keisengan yang memberikan sebuah masalah. Bahaya. Oke Bun, kita kembali ke tema kita. Ini mungkin ada tips dari Bunda untuk emak-emak di rumah atau untuk semeton-semeton kita yang di luar sana, supaya kalau terjadi hal seperti ini jangan bingung atau jangan resah lagi untuk mempertahankan atau untuk memulai atau mencoba hal baru gitu. Bisnis baru meskipun itu kecil-kecilan. Ya, silakan Bun. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sandra.
Ya tips saya sih yang pertama, jika memang para pendengar Radio Lombok ini sudah memiliki bisnis, itu artinya jangan sampai dilepas gitu kan, apalagi kalau bisnisnya bertahun-tahun, walaupun ini kita sedang mengalami masa krisis gitu kan, masa pandemi di mana perekonomian juga turun, tapi sebisa mungkin bisnis kita pertahankan, paling tidak supaya kita terus promosi, walaupun mungkin untuk produksinya berkurang seperti itu, tapi kita berpromosi sehingga orang akan terus mengingat brand kita, akan terus mengingat produk kita, sehingga lama-lama nanti kan insya Allah ini juga nggak akan seperti ini terus gitu kan, juga akan insya Allah akan membaik. Jadi ketika membaik, ketika perekonomian sudah bagus, orang juga masih ingat brand kita, oh iya ini misalnya Tasya Per nih gitu kan, masih ada gitu kan, jadi masih ingat gitu. Jangan sampai pokoknya kita benar-benar matikan bisnis kita, itu sayang sekali. Yang pertama kita harus kreatif, cari bagaimana caranya supaya tetap berjalan, baik itu dengan diskon besar-besaran, potongan harga, atau banding dengan produk lain seperti itu bisa dilakukan. Kemudian perkencang juga untuk online-nya itu difokuskan pada desain dan foto yang bagus, karena itu salah satu daya tarik gitu. Untuk online kita bisa belajar banyak di internet. Saya pun sekarang pun masih belajar tentang bagaimana misalnya meningkatkan penjualan melalui Instagram. Itu saya sampai sekarang masih belajar. Jadi jangan lelah untuk terus belajar untuk lebih baik supaya bagaimana meningkatkan penjualan kita nantinya. Itu yang untuk memiliki bisnis. Kemudian kalau misalnya memang belum punya bisnis, ingin berbisnis gitu Mbak Sandra, itu juga bisa kira-kira dipikirin aja, kira-kira passionnya di mana, hobinya apa. Misalnya hobinya masak, ya coba aja jual-jual masakan. Atau misalnya hobinya merangkai bunga, coba aja beli di online bunga. Itu kan di Tokopedia, di Shopee itu kan ada diskon ongkir atau free ongkir. Itu bisa beli di situ, coba rangkai-rangkai bunga, foto cekat-cekat, tawarin gitu kan. Ya rezeki kan siapa yang tahu kan, kita nggak lihat seperti itu Mas Andra kan. Ya, siapa tahu dengan keisengan seperti itu, dimulai dari hobi itu bisa menghasilkan lumayan ya, paling nggak untuk dapur tetap pengepul atau untuk beli-beli apa. Iya, oke bener nih Sobat Lombok. Aduh. Nah, Bun, ini kan apa namanya, kita dari tadi udah penasaran, udah ditunjukin. Oke. Ya kayaknya ndak mau dia ini Bun. Mungkin pertemuan kita yang berikut nih, Sandra akan ulas semuanya lagi nih. Nanti produknya kita akan tampilkan lagi. Nanti saya ajarkan juga kalau misalnya mau merangkai juga bisa, boleh gitu kan, cara merangkai mutiara. Siapa tahu mau merangkai di rumah juga bisa. Atau sekarang nih tunjukkan aja nih yang ada di belakangnya Bunda nih, biar jelas nih sama-sama Lombok nih. Apa produknya? Iya, itu bagus-bagus ya. Nah, ini itu betul. Kalung ini mutiara, ini rangkainya radium. Kemudian kalau ini dia mutiara laut, kalung mutiara laut. Bagus. Itu berapaan Bun yang itu? Yang mutiara laut itu? Oh, nanti di Japri deh. Japri ya. Oke. Ya kan kita nih sekarang promo nih. Oh iya gitu ya. Terus itu ada cincin, saya lihat, bener nggak penglihatan saya? Aduh, kok kelihatan ya Mbak Sandra? Oh iya, ada cincin juga ya Bun ya. Nah ini ya, untuk ini yang mau kasih surprise untuk pacarnya ini ya? Boleh. Atau nah seperti ini. Oh itu juga rangkai. Jadi rata-rata mau saya rangkai sendiri sih Mbak, karena ya biar gak pasaran, biar ada apa ya namanya ya, ciri khasnya. Modenya. Gitu. Iya, ini dari Tasya Per gitu. Kiri ya. Yang kanan ya. Yang satu. Ini kanan saya berarti. Iya. Itu apa itu? Ada peraknya, ada cuma mutiara doang ini itu? Ini bahannya dari rhodium. Rhodium itu dia ada lapisan emasnya seperti itu. Jadi lumayan awet juga. Asal jangan kena air laut atau parfum seperti itu. Sama mutiaranya mutiara tawar. Mutiara air tawar itu. Mutiara air tawar. Di IG saya juga sebenarnya selain saya
share produk-produk yang dijual, juga saya share tips-tips Iya. itu Mbak Sandra, misalnya tips memakai perhiasan, Heeh. kemudian cara memilih mutiara yang bagus seperti apa, jenis mutiara laut seperti apa, Nah, kemudian misalnya perhiasan yang dipakai untuk formal itu harus bagaimana, itu ada Mbak Sandra tips-tips di Instagram saya. apa Jadi nama Instagramnya nih, Bun? Ayo. nama Instagramnya Tasya Mutiara Lombok, gabung Nah, semua. Tasya Mutiara Lombok, Semeton Lombok, yuk kepoin IG-nya Bunda Ya, Cupi ya. sekarang saya lagi fokusin di IG Mbak Sandra. Jadi IG itu saya share ya hanya karena kan saya juga nggak mau jualan terus gitu kan. Saya juga mau share yang hal-hal bermanfaat supaya Oke. yang pengguna mutiara juga Nah, tahu seperti itu. Seperti itu mm-mm, bagi. Terus mutiara itu ternyata juga bermanfaat juga untuk pengobatan. Itu juga mm-mm. saya share artikelnya. Selain untuk kecantikan juga bisa untuk pengobatan seperti itu. Oke, Sandra pingin mesen nih, tapi Sandra mau jadi reseller juga nih, Semeton Lombok. Boleh gitu. Kan Mbak Sandra kan temennya sampai luar negeri toh. Iya, bener. Mm-mm. Ayo Betul Semeton Lombok banget. ya, ntar Sandra share di Instagram sama di Facebooknya Sandra, kepoin ya. Ya. Terserah ini. Oke Bun, mungkin bisa disampaikan sedikit nih tips untuk menjaga perhiasan yang kita pakai itu biar awet gitu. Ya, yang untuk tips perhiasan kita supaya awet itu yang pertama, jika menyimpan perhiasan itu jangan dicampur jadi satu seperti itu. Jadi satu perhiasan baiknya satu kotak karena kalau dicampur jadi satu itu akan pertama akan bisa terjadi gesekan. Mm-mm. Kedua kalau jenis bahannya berbeda misalnya Mbak Sandra punya perak sama rhodium jadi satu. Nah itu nanti akan merusak masing-masing perhiasan. Jadi baiknya satu perhiasan satu kotak. Gitu. Atau misalnya ada kotak besar tapi ada kotak kecil-kecil di dalamnya itu juga Mm-mm. bisa. Yang penting dipisahkan Iya. masing-masing perhiasan. Itu pertama, jangan digabungkan. Kemudian yang kedua itu ada prinsip saya gini, kenakan terakhir lepas pertama. Artinya apa? Biasanya kalau kita mau pergi kita dandan Yep. dulu. Nah Mm-mm. setelah selesai dandan baru pakai mutiaranya. Mm-mm. Supaya apa? Supaya nggak kena lotion, nggak kena parfum apa segala macam. Yep. Nah seperti itu setelah perhiasan. Nah Iya. itu sebenarnya nggak Itulah boleh. kebiasaan ibu-ibu tuh. Perhiasan apapun sebenarnya sih bukan mutiara aja Mbak Sandra supaya ya itu kalau digabung nanti jadi merusak satu sama lain, entah tergesek, entah jadinya memudar seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Bun, apa saran Boleh. Bunda untuk semua Semeton Lombok yang saat ini dari bisnisnya yang kemarin itu sebelum pandemi ini bagus, tapi setelah pandemi malah karena bisnisnya ya udah down, udah benar-benar di titik terendah. Jadi semeton kita ada yang udahlah udah ndak kayak udah ndak ada apa istilahnya ya. Pokoknya ndak bersemangat lagi lah untuk bisnisnya ya mati-mati kayak pasrah kayak begitu, Bon. Mungkin ada saran dari Bunda sendiri untuk ayo bangkit ya. Karena ini tidak akan terus kita terus selalu ada di tengah badai. Badai seperti kata lagu Bunda, badai itu pasti berlalu. Pasti berlalu, Iya. betul. Silakan, Bun. Iya, ya saran saya yang pertama tetap optimis, tetap positif thinking dan tetap semangat gitu. Insya Allah rezeki tidak akan kemana. Kalau kita yakin kita bisa, insya Allah pasti bisa. Karena kan you are what you think, gitu kan. Kita itu seperti apa yang kita pikir. Kalau kita nggak yakin, kita bilang nggak bisa nih, kayaknya bisnisnya nggak jalan, ya benar nggak akan jalan gitu. Tapi kalau kita yakin, insya Allah bisa ini. Saya yakin ya ada itu di luar sana yang masih membutuhkan produk saya. Insya Allah ada aja nanti yang pesan yang beli. Kemudian yang kedua juga jangan lupakan untuk sedekah gitu. Karena insya Allah salah satu fungsi sedekah adalah untuk memperlancar rezeki kita. Semakin banyak sedekah, insya Allah semakin lancar juga rezeki. Dan kemudian yang ketiga adalah jika misalnya ada grup, kalau bisa gabung di komunitas-komunitas yang seprofesi gitu, misalnya UKM, gabung dengan komunitas UKM. Insya Allah di situ akan saling memberi support, motivasi, semangat, dan juga saling membantu untuk mempromosikan barang-barang dagangannya. Itu yang saya rasakan sih Mbak, karena saya gabung di beberapa grup,
di beberapa komunitas gitu. Alhamdulillah di situ kita saling motivasi karena kan satu nasib ya, senasib kan. Nah, jadi saling motivasi, saling support untuk supaya bisnis kita tetap hidup. Oke, baik. Luar biasa Bunda. Ternyata ini Semata Lombok, perbincangan kita ini tidak saja hanya sekedar berbincang saja, namun ini adalah hal yang luar biasa, sebuah inspirasi yang luar biasa juga tentunya dari hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi kita tahu, dan tadinya kita menyepelekan jadi kita berpikir. Nah, Semata Lombok kita punya banyak teman, itu insya Allah punya banyak teman, kita bisa menambah ilmu, bisa saling bertukar pikiran Bunda ya, bukan hanya sekedar untuk saling say hi saja gitu, dan juga kita harus memang pandai-pandai memilih dengan siapa biar bisnis atau apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya Bunda ya. Oke Bunda, sekali lagi terima kasih atas waktunya ya. Insya Allah nanti kita bakal ketemu lagi di acara yang berbeda tapi tetap di gelombang yang sama di 102.2 Radio Lombok FM. Atau nanti Sandra akan bikinkan jadwal jangka panjang untuk acara ini Bun, untuk Bunda jadi narasumber kita. Sampai nanti entah dengan batas waktu yang tidak ditentukan ya Bun ya. Boleh nanti kalau misalnya memang ingin kayak bagaimana merangkai mutiara, saya juga bisa aja. Nah, itu nanti ke depannya ya, sambil kita lihat Bunda Cupi gimana merangkai mutiara ataupun bagaimana merangkai bunga juga nanti. Yang selama ini Sandra hanya bisa merangkai kata-kata. Oke, baik Bunda, terima kasih atas waktunya dan juga mudah-mudahan sehat selalu bersama semua keluarga di sana Bunda, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya Bunda ya. Oke Bunda, sekali lagi terima kasih. Salam untuk Nanda-Nanda di rumah ya. Sehat selalu Bunda. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di acara kita berikutnya Bunda. Oke baik Semata Lombok, itu dia ya perbincangan kita bersama Bunda Cupi ya hari ini. Oke Bunda, tampiasi Bunda. Oke Semata Lombok, nanti kita bakal ketemu lagi ya. Waalaikumsalam Bunda. Oke, terima kasih atas segala atensi Semata Lombok, dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya bersama narasumber kita berikutnya juga tentunya Semata Lombok. Oke, dari Markas Siar Jalan Anyelir nomor 36A Praia, Kabupaten Lombok Tengah, saya Sandra yang bertugas untuk hari ini. Pamit undur dari ruang dengar sekaligus dari layar Android Semata Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurga Semeton, salam Lombok FM.